Jadi Yesus jadi Tuhan tahun 381 Masehi, tanggal 27 Februari jam 3 sore. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas video Ustadz Kainama yang dimana itu di channel saudara kita Muslim, dimana di sana dikatakan bahwa ilmu Ustadz Kainama diuji. Nah sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan bahwa ilmu Ustadz Kainama diuji. Kenapa teman-teman? Karena apa yang dia pahami tentang ajaran Kristen itu sungguh bodoh sekali. Dan itu lebih tepatnya kalau dikatakan bahwa kebodohan Kainama diuji di sana. Apakah asli atau palsu? Tapi ternyata melalui pemahamannya kita bisa mengetahui bahwa memang asli kebodohan Ustadz Kainama, karena dia mengatakan bahwa orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu pada tahun 381 Masehi, dan pada tanggal 27 Februari pada jam 3 sore disitulah Tuhan Yesus ditetapkan sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Dan itulah peristiwa Konsili Nisea menurut Ustadz Kainama. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Ini sebagaimana di kitab-kitab, di buku-buku yang tentang tentang sejarah kekristenan, itu kayaknya Konsili Nisea itu menjadi cikal bakal penting di dalam status ketuhanan Yesus itu. Nah, cuma yang kita tanyakan itu sebenarnya yang terjadi seperti apa? Seperti apa? Apakah tidak ada penolakan sama sekali dari suatu konsep seperti itu? Terus bagaimana argumentasinya sehingga kok bisa jadi Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan? Baik, gini. Arius uskup besar, Athanasius uskup besar. Arius bilang Jesus nabi, Athanasius bilang Jesus hipotasis. Dua pribadi, 100% Tuhan, 100% manusia. Yang tadi saya tanya, di mana timbulnya? Di sini. Konstantin lebih pilih Athanasius, kenapa? Karena dia sampai mati tidak pernah jadi Kristen. Dia adalah penyembah Dewa Sol sejati, Mitras. Maka itu dia langsung bilang, oh ini lebih cocok buat saya. Kenapa? Karena saya bisa bilang tanggal 25 Desember jadi kelahiran Kristus. Padahal tanggal 25 Desember adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo. Ini masuk nih, ini enggak. Racun, jebol perutnya Arius. Ususnya keluar ketika rapat. Mati dia. Serius, diracun. Asli diracun Arius. Mati. Yang benar yang ini. Tuhan menghukum dia, padahal dia yang racun. Yang monoteis dia yang racun, terus dia bilang Tuhan menghukum dia. Mati, lihatin. Jebol perutnya orang, diracun Arius. Jebol, ususnya keluar. Athanasius yang benar apa? Trinitarian. Terdiri dari apa? Sebagai terakhir ya Ustaz ya. Gini. Edik, EDICT. Edik. Oh ya, ini. Tesalonika. Bolehlah maklumat. Baris keempat sebelah kanan, Evangelium Camque. Oke. Nah dari sini kita baca Evangelium Camque Doctrinam Patris Filii Spiritus Sancti unam Deitatem supari malistate et sub pia trinitas credamus. Jadi Yesus jadi Tuhan tahun 381 Masehi, tanggal 27 Februari jam 3 sore. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kainama, apa yang dibahas di sana tentang Konsili Nisea, di mana dia mengarang cerita tanpa ada dasar, tanpa kebenaran, itu semuanya untuk menyenangkan telinga-telinga orang yang mendengarkannya dan supaya dia bisa dipuji-puji di sana.
karena dia bisa mengarang cerita. Dan bahkan kalau kita ketahui bahwa memang Ustadz Kainama ini asal ngomong saja dia tentang ajaran kekristenan, itu hanya ngarang-ngarang, dia pakai ilmu cocokmologi dan comot-comotmologi. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang Konsili Nisea. Apa yang terjadi di sana? Sebenarnya kenapa penting sekali Konsili Nisea pada tahun 325 itu, teman-teman? Itu bukan membuat ajaran baru, tetapi Konsili Nisea itu di mana ditetapkan atau diteguhkan apa yang sudah tercatat dalam Alkitab mengenai ajaran-ajaran kekristenan, dasar iman kekristenan. Karena Yesus itu disebut sebagai Tuhan itu jauh sebelum Konsili Nisea. Sekali lagi, jauh sebelum Konsili Nisea. Nah, kenapa ada Konsili Nisea, diadakan Konsili Nisea? Karena ada ajaran-ajaran sesat yang menyusup dalam kekristenan pada saat itu yang dibawa oleh Arius. Nah, Arius ini dia adalah seorang filsafat dan dia mencampur adukan antara teologi Kristen dengan Neoplatonisme. Jadi sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu merupakan ciptaan, makhluk ciptaan dan tidak pernah bisa setara dengan Allah. Nah, dan kemudian Athanasius itu dia memberikan ajaran-ajaran kekristenan, dia memperjuangkan ajaran kekristenan terkait Trinitas atau Tritunggal. Nah, teman-teman, kalau kita melihat siapakah sebenarnya Athanasius ini? Athanasius lahir di Alexandria, Mesir sekitar 297 Masehi. Wafat pada tahun 373 Masehi. Ia dikenal sebagai Bapak Ortodoksi karena perjuangannya yang gigih melawan ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada zamannya. Hasil perjuangan Athanasius adalah meletakkan keteguhan iman tentang kealahan Kristus yang ditolak, faham Helenisme, dan kalangan Kristen sendiri yang menolak kealahan Kristus, yaitu kalangan Arianisme atau Arius. Nah, pada tahun 318 ia ditabiskan menjadi diaken dengan tugas sebagai sekretaris Uskup Alexandria. Setelah ditabiskan diaken, dalam waktu singkat ia menulis buku tentang rahasia inkarnasi Allah. Nah, jadi Athanasius ini dia menulis banyak buku tentang inkarnasi Allah, teman-teman ya. Ia menjalin hubungan yang baik dengan para rahib padang gurun, termasuk Santo Antonius. Athanasius adalah pejuang yang tangguh melawan paham Arianisme. Sebelum menjadi imam, Athanasius ini telah banyak membaca buku tentang iman. Oleh sebab itu dengan mudah ia dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan ajaran bidat Arian. Ia memiliki keteguhan iman bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa dalam Trinitas. Pada tahun 325 teman-teman ya, di Nisea diadakan suatu konsili di bawah pemerintahan Kaisar Konstantin untuk menyelesaikan perdebatan yang berlarut-larut mengenai penafsiran terhadap doktrin Trinitas. Pada saat itu, Athanasius hadir bersama uskupnya di Konsili Nisea. Sekarang itu disebut Iznik ya, di Turki. Pada waktu itu ada dua pandangan yang sangat bertentangan, yaitu Arianisme dari Arius dan Athanasius. Nah, tulisan-tulisannya terutama pada Konsili Nisea 325 itu mampu melawan bidat Arian yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, istilah Trinitas itu sendiri sebenarnya berasal dari Bapa Gereja Tertullianus pada tahun 155 hingga 230 Masehi. Setelah menyelidiki Alkitab dengan teliti, ia mengemukakan bahwa Kristus tidak lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus. Sebelum Tertullianus atau Origen yang lahir sekitar 185 Masehi dari Mesir telah menyatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Pandangan ini kemudian dibereskan oleh Tertullianus. Pada tahun 325, peperangan doktrin tersebut dihentikan oleh Kaisar Konstantin dalam Konsili Nisea dan diambillah keputusan yang memihak Athanasius.
Athanasius ditabiskan sebagai Uskup Agung Alexandria yang ke-20 ketika usianya masih belum 30 tahun. Berarti masih muda, teman-teman. Namun apakah perdebatan selesai? Ternyata tidak. Konsili Nisea tidak berhasil menghentikan perdebatan doktrin tersebut. Masing-masing pendukungnya tetap memegang kepercayaan mereka. Namun, Athanasius tetap mempertahankan kebenaran doktrin Trinitas dari Tertullianus. Walaupun pada saat itu mayoritas orang menganggap Yesus lebih rendah dari Bapa. Maka karena hal ini, Athanasius pernah dikucilkan oleh gereja. 5 kali ia diusir dari keuskupannya sendiri. Pengasingannya yang pertama berlangsung selama 2 tahun. Ia dibuang ke kota Trier pada tahun 336 Masehi. Seorang uskup yang baik, Santo Maximinus, menyambutnya dengan hangat. Banyak orang berusaha melunakkan Athanasius dan meminta dia untuk menyerah pada pandangan mayoritas. Namun Athanasius berkata, seluruh dunia memusuhiku, baik aku Athanasius menjadi musuh melawan seluruh dunia. Itu pernyataan Athanasius pada saat itu. Jiwa dan semangat seperti inilah yang dibutuhkan dalam Kristianitas, supaya ajaran yang sejati tidak diselewengkan. Pengasingan-pengasingan lainnya berlangsung lebih lama. Athanasius dikejar-kejar oleh orang-orang yang hendak membunuhnya. Athanasius wafat dalam damai pada 2 Mei 373 Masehi. Barulah puluhan tahun kemudian, semakin banyak ahli-ahli Alkitab yang dengan sungguh-sungguh menyelidiki kitab suci dan menemukan bahwa doktrin Trinitas dari Athanasius memang benar. Sehingga kemudian gereja menerima doktrin tersebut. Doktrin Trinitas baru benar-benar diterima oleh gereja sejak abad keempat. Setelah Agustinus di 354 sampai 430 Masehi menulis berbagai tesis yang menjabarkan kebenaran-kebenaran Alkitab tentang yang dijabarkan dalam doktrin Trinitas. Keteguhan gereja terhadap doktrin Trinitas kemudian ditempatkannya dengan cara berdoa yang dimulai dengan gerakan tangan, yaitu sejak abad keempat. Santo Ambrosius berbicara mengenal membuat tanda salib. Itu yang dibaca oleh Ustadz Kainama tadi dalam bahasa Latin, di mana di situ dengan menggerakkan tangan, itu doa gereja pada saat itu dengan tangan dari dahi ke dada dan kemudian ke bahu dan berkata, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di samping menekankan keteguhan terhadap Trinitas, tanda salib ini juga memiliki berbagai makna yang mengingatkan umat kepada penebusan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Membuat tanda salib juga berarti memakai simbol kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Nah, itu dia sebenarnya Konsili Nisea itu diadakan, teman-teman, bukanlah untuk membuat ajaran baru dan bukanlah untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan, karena jauh sebelum itu Yesus sudah dikatakan Tuhan oleh para nabi, terutama Nabi Yesaya dan juga Yohanes penulis Injil, bahkan malaikat sendiri ketika dia memberitahukan kepada para gembala di padang bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat mengakui hal itu. Dan Yesus juga mengakui dirinya sebagai Tuhan, di mana dia berkata kepada murid-muridnya bahwa benar katamu, tepat katamu, karena aku adalah guru dan Tuhanmu. Dan Yesus juga mengakui bahwa Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dilanjutkan oleh Paulus, di mana di dalam Filipi 2, dimulai dari ayat 6 sampai 11, itu jelas bagaimana Allah itu turun dalam rupa manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, sama seperti manusia. Dia taat hingga mati di atas kayu salib. Nah, jadi itu jauh sebelum Konsili Nisea. Itu di abad pertama, para rasul itu sampai abad kedua itu sudah ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, malaikat pun mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu jauh sebelum Konsili Nisea. Jadi itu sangat keliru Ustadz Kainama kalau dia mengatakan bahwa
Yesus itu diangkat jadi Tuhan itu pada tahun 381, 27 Februari jam 3 sore. Itu kan ngacau teman-teman ya, tidak ada dasarnya, tidak ada data-data yang valid yang dia miliki, yang bisa dia buktikan apa yang menjadi perkataannya, pernyataannya, tuduhannya, fitnahannya, tidak bisa dia buktikan. Nah, jadi dia hanya asal mendongeng saja di hadapan jemaatnya. Jadi itu yang mau saya sampaikan sekali lagi, bahwa Athanasius meneguhkan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Karena ada ajaran-ajaran sesat pada saat itu yang dibawa oleh Arius, dan itulah yang ditentang oleh Athanasius. Sehingga ada Konsili Nisea teman-teman, untuk meneguhkan apa yang sudah tercatat dalam Alkitab tentang ketuhanan Yesus, tentang keilahian Yesus. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.